akhirnya Jackson memutuskan kontraknya dengan Sony Music Jepang pada 2017. Nah, di iKON sendiri, BI ini menempati posisi leader sebelum akhirnya pada 2019 BI memutuskan untuk keluar dari iKON. Halo guys, balik lagi sama aku Nata, dan di video kali ini aku mau kembali bahas tentang entertainment industry di Korea Selatan. Nah, seperti yang kalian kebanyakan udah tahu, kalau beberapa artis Korea dan juga idol-idol terutama, mereka itu menjalankan trainee dan debut di bawah naungan suatu agensi. Nah, tapi beberapa tahun belakangan ini, tren untuk mendirikan agensi sendiri udah cukup booming nih di kalangan beberapa idol Korea. Ada beberapa idol Korea yang mutusin untuk keluar dari agensi sebelumnya dan akhirnya mereka mendirikan agensi atau label rekamannya sendiri. Nah, untuk itu hari ini aku mau bahas sama kalian tentang siapa aja idol-idol Korea yang mutusin untuk mendirikan agensi atau label rekamannya sendiri. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel aku terlebih dahulu dan juga like video ini. Oke, kalau udah langsung aja, let's go! Oke, yang pertama ada Park Jae-bom atau yang lebih dikenal dengan nama Jay Park. Jadi Jay Park ini merupakan seorang b-boy, penyanyi, rapper, penulis lagu, dan juga produser Amerika Korea asal Washington DC. Jay Park datang ke Korea untuk menjalankan trainee di bawah naungan JYP Entertainment. Nah, 4 tahun menjalankan trainee di bawah naungan JYP, akhirnya pada tahun 2008 Jay Park debut bersama 2PM. Jay Park sendiri di 2PM ini dulu posisinya sebagai leader sebelum akhirnya pada Februari 2010 Jay Park memutuskan untuk hengkang dari 2PM dan juga JYP Entertainment. Akhirnya setelah keluar dari JYP dan juga 2PM, Jay Park memutuskan untuk balik ke Amerika sebelum akhirnya dia balik lagi ke Korea dan mendirikan label rekamannya sendiri, yaitu Above Ordinary Music Group atau mungkin yang lebih dikenal dengan nama AOMG. AOMG ini merupakan label rekaman hip-hop R&B yang didirikan Jay Park pada September 2013. Nah, pas awal-awal berdirinya, AOMG ini dipimpin langsung oleh Jay Park sebelum akhirnya Simon Dominic bergabung bersama AOMG dan juga membantu Jay Park dalam memimpin AOMG. AOMG mendebutkan artis pertamanya, yaitu seorang produser sekaligus penyanyi Korea Selatan bernama Gray. Gray debut di bawah naungan AOMG pada 2013 dengan debut album berjudul Call Me Gray. Nah, sampai saat ini AOMG sendiri masih dikenal sebagai salah satu label rekaman hip-hop R&B terbesar di Korea yang menaungi beberapa produser sekaligus artis ternama Korea seperti Simon Dominic, Cha Malone, Gray, Loco, DJ Wagon, Ugly Duck, Ihai, Devita, hingga yang terbaru ada Kim Yoo-geum dari GOT7. Nah, selain AOMG, Jay Park juga mendirikan label rekaman lain bernama Higher Music, di mana pada tahun 2017, Jay Park bersama Cha Malone memutuskan untuk mendirikan label rekaman hip-hop R&B global bernama Higher Music. Nah, berbeda dengan AOMG yang lebih berfokus pada Korea Selatan, Jay Park dan Cha Malone mendirikan Higher Music untuk secara lebih global dan internasional, dan juga untuk semakin memperkuat hubungan industri hip-hop Korea dan juga hip-hop Amerika. Nah, beberapa artis dan produser ternama di bawah naungan Higher Music antara lain ada PH1, CK, Groovy Room, Big Naughty, Woogie, dan yang terbaru ada Jimin dan juga JB GOT7. Nah, selanjutnya ada Wang Jar atau yang lebih dikenal dengan nama Jackson Wang atau Jackson GOT7. Jadi Jackson ini merupakan seorang penyanyi, rapper, penulis lagu, produser, pebisnis sekaligus dancer asal Hong Kong, China, di mana sebelumnya Jackson ini merupakan mantan atlet fencing internasional yang pada tahun 2010 Jackson ini menempati posisi atlet fencing junior nomor 1 se-Asia dan nomor 10 di dunia. Nah, seharusnya Jackson ini mewakilkan Hong Kong untuk London Olympic 2012. Tapi pas Jackson lagi mempersiapkan diri untuk London Olympic 2012, Jackson justru meninggalkan karir fencingnya dan mutusin untuk terbang ke Korea untuk menjalankan trainee di bawah naungan JYP Entertainment. Setelah kurang lebih 4 tahun trainee di bawah naungan JYP Entertainment, akhirnya Jackson memulai karirnya dengan debut bersama GOT7 pada tahun 2014. Nah, 3 tahun berkarya bersama GOT7, akhirnya pada tahun 2017, Jackson mutusin untuk mendirikan label rekamannya sendiri, yakni Team Wang Label. Nah, Team Wang sendiri berfokus untuk promosi solo Jackson di China dan juga di luar Korea. Jackson debut bersama Team Wang pada September 2017 dengan single berjudul Papillon. Nah, meskipun Jackson udah mendirikan label rekamannya sendiri, Jackson ini masih merupakan anggota dari GOT7 dan masih merupakan artis di bawah naungan JYP Entertainment sampai 2021. JYP dan juga Team Wang ini membuat kesepakatan bahwa Jackson diperbolehkan untuk menjalankan karir solonya dengan pembatasan distribusi lagu solo Jackson di Korea Selatan.
Nah, menurut beberapa berita yang beredar, karena kesibukan dan juga kondisi kesehatannya yang kurang mendukung, akhirnya Jackson memutuskan kontraknya dengan Sony Music Jepang pada 2017, dan sejak saat itu Jackson pun tidak lagi ikut untuk promo GOT7 di Jepang. Nah, sejak 2017 juga GOT7 Jepang akhirnya berkarir dengan formasi 6 anggota tanpa Jackson. Nah, setelah GOT7 memutuskan untuk keluar dari JYP Entertainment pada Januari 2021, Jackson pun sepenuhnya berada di bawah naungan agensinya sendiri, yakni Team Wang Label. Akhirnya sejak 2021 Jackson kembali memulai promo solonya di Korea Selatan. Nah, untuk membantu promo solo Jackson di Korea Selatan, Team Wang ini menjalankan partnership dengan Sublime Artist Agency, di mana Sublime Artist Agency sendiri ini juga merupakan agensi dari Young GOT7 dan juga partner dari Rain Company. Nah, selain dengan Sublime Artist Agency, Team Wang ini juga menjalankan partnership dengan beberapa agensi lainnya seperti Rise Entertainment di China dan juga AT8 Rising. Perusahaan Team Wang milik Jackson ini nggak hanya bergerak di bidang musik, tapi juga bergerak di bidang lainnya seperti fashion dengan mendirikan Team Wang Label. Baru-baru ini pada 2021, Team Wang juga mendebutkan grup musik China yang berisikan Jackson dan beberapa penyanyi China lainnya bernama Panda Pack. Selanjutnya ada Hanbin atau yang lebih dikenal dengan nama BI. BI merupakan penyanyi, rapper, penulis lagu, serta produser asal Korea Selatan yang memulai debutnya di bawah naungan YG Entertainment. BI menjalankan trainee di bawah naungan YG Entertainment sejak 2011 sebelum akhirnya pada 2015 BI pun debut bersama iKON. Nah, di iKON sendiri, BI ini menempati posisi leader sebelum akhirnya pada 2019 BI memutuskan untuk keluar dari iKON dan juga YG Entertainment setelah berkarir bersama iKON selama 4 tahun. Setelah keluar dari YG Entertainment dan juga iKON, BI ini sempat hiatus beberapa waktu sebelum akhirnya BI memutuskan untuk kembali menjadi soloist sekaligus mendirikan label rekamannya sendiri, 131 Label. Aku minta maaf kalau salah pronunciation ya, atau salah penyebutannya, tapi seharusnya 131 Label. Nah, selain mendirikan 131 Label, BI ini juga merupakan pemegang saham sekaligus direktur di IOK Company. IOK Company sendiri ini merupakan sebuah agensi aktor yang menaungi beberapa aktor dan aktris kenamaan di Korea Selatan seperti Moon Subin dan juga Jung Eun-chae. Nah, setelah mutusin untuk mendirikan agensinya sendiri, BI pun secara aktif kembali menjadi soloist dan juga mengeluarkan album solonya. Gak cuma itu, nah BI ini juga secara aktif berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi mulai dari penyanyi Korea sampai penyanyi luar Korea seperti Lee Hai dari OMG dan juga penyanyi asal Indonesia yaitu Afgan. Nah, yang terakhir ada Jung Ji Hoon atau yang lebih dikenal dengan nama Rain atau mungkin beberapa juga ada yang lebih dikenal dengan nama B. Jadi Rain ini merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, produser, sekaligus aktor asal Korea Selatan yang memulai debutnya di bawah naungan JYP Entertainment. Nah, Rain sendiri ini debut di bawah JYP Entertainment pada tahun 2002 dengan album berjudul Bad Guy. Nah, akhirnya setelah 5 tahun bersama JYP, Rain pun pada tahun 2007 memutuskan untuk keluar dari JYP Entertainment. Setelah memutuskan untuk keluar dari JYP Entertainment, Rain pun mendirikan label rekamannya sendiri yaitu Rainy Entertainment atau yang mungkin beberapa orang lebih kenal dengan nama G-Tune Entertainment. Nah, nggak lama beroperasi di bawah pimpinan Rain, G-Tune Entertainment ini akhirnya pada tahun 2010 melakukan merge dengan JYP Entertainment. Nah, setelah melepas G-Tune Entertainment, Rain pun melakukan wajib militer hingga 2013. Keluarnya Rain dari wajib militer, Rain bergabung dengan Cube Entertainment selama 2 tahun hingga pada 2015 Rain memutuskan untuk keluar dari Cube Entertainment dan kembali lagi mendirikan agensinya sendiri yakni Rain Company. Nah, saat ini Rain Company selain menaungi Rain sendiri, juga pada 2021 Rain Company mendebutkan boy group baru yaitu Cheaper. So guys, itu tadi beberapa K-pop idol yang akhirnya memutuskan untuk mendirikan agensinya sendiri. Nah, sebenarnya di luar dari yang aku sebutin tadi masih banyak beberapa K-pop idol lain yang juga memutuskan untuk mendirikan agensinya sendiri seperti Psy, Zico, Kang Daniel, Lee EXO dan juga beberapa idol-idol lainnya. Oke guys, so segitu dulu video kita kali ini. Aku mau minta maaf kalau ada kesalahan kata dan informasi yang aku sampaikan. Kalau kalian mau ngoreksi boleh banget komen di bawah, atau kalian mau nambahin informasi lain yang belum aku sebutin juga boleh banget komen di bawah. Kalian juga boleh banget saran di bawah tentang kira-kira topik apa lagi yang harus kita cerita dan bahas bersama di sini. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel aku, and see you guys in another video.